audit persediaan adalah bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Adapun tujuan utama: 1. Persediaan secara fisik benar-benar ada. 2. Persediaan bisa batas atau cut-off. Persediaan telah dilakukan dengan memuaskan. 3. Persediaan telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PSAK yang diterapkan secara konsisten. 4. Persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang, rusak dapat diidentifikasikan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai. 5. Perhitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat. Persediaan yang dijaminkan telah diidentifikasikan dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa tahapan prosedur audit yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan diantaranya adalah: 1. Pemahaman bisnis klien. Kecukupan pemahaman atas bisnis perusahaan merupakan dasar terhadap audit persediaan. 2. Penilaian pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern atas persediaan adalah untuk meyakinkan bahwa 1. Adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. 2. Semua transaksi persediaan telah dicatat dan diklasifikasi dengan tepat. 3. Perhitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 4. Harga perolehan persediaan telah ditentukan dengan tepat. 5. Penyesuaian atas persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang, dan rusak telah dilakukan dengan tepat. 3. Pengujian substantif. Tujuan utama pengujian substantif terhadap persediaan adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan penilaian persediaan. 3. Pengujian substantif. Tujuan utama pengujian substantif terhadap persediaan adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan penilaian persediaan. Pengujian ini meliputi observasi dan pengujian penghitungan fisik atau stock taking, pengujian ringkasan, dan pengujian harga. Observasi dan pengujian fisik persediaan. Observasi perhitungan fisik merupakan prosedur pemeriksaan umum. Keikutsertaan auditor pemeriksa dalam perhitungan fisik dan observasinya akan memberikan kepuasan dalam menilai metode perhitungan fisik yang dilakukan dan ketaatan perusahaan atas penyajian kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Apabila auditor tidak dapat melakukan observasi atas perhitungan fisik persediaan karena adanya pembatasan pemeriksaan, maka auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau tidak memberikan pendapat sama sekali atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Ada beberapa metode perhitungan fisik persediaan, antara lain: 1. Perhitungan fisik secara menyeluruh yang dilaksanakan setahun sekali pada tanggal neraca atau pada tanggal tertentu yang dihadiri auditor. 2. Perhitungan yang kontinu yang dilakukan atas seluruh persediaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 3. Perhitungan ulang atas semua seksi yang terbesar dengan menghitung sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk seksi-seksi lainnya. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP SA Seksi 331 mengenai sediaan mengatur mengenai perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh auditor. Dalam paragraf 3 diatur bahwa jika kuantitas sediaan hanya dilakukan melalui perhitungan fisik
dan semua perhitungan dilakukan pada tanggal neraca atau pada suatu tanggal dalam periode yang tepat, baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca. Maka perlu bagi auditor untuk hadir pada saat perhitungan fisik sediaan dan melalui pengamatan, pengujian, dan permintaan keterangan memadai untuk meyakinkan dirinya tentang efektivitas metode perhitungan fisik sediaan dan mengukur keandalan yang dapat diletakkan atas representasi klien tentang kuantitas dan kondisi fisik sediaan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan auditor dalam perhitungan fisik persediaan. Di antaranya adalah 1. Selama perhitungan fisik persediaan, auditor harus memastikan bahwa pengendalian atas prosedur pemasukan dan pengeluaran barang atau pergerakan intern barang selama perhitungan berlangsung telah diikuti sebagaimana mestinya. Untuk menilai kecermatan sisa batas atau cut-off yang telah dilakukan. Jika memungkinkan, sebaiknya proses produksi dihentikan sementara selama berlangsungnya perhitungan fisik persediaan ataupun perhitungan fisik dilakukan pada saat tidak adanya kegiatan penerimaan maupun pengeluaran barang di gudang. 2. Auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya barang konsinyasi atau titipan yang bukan menjadi milik perusahaan, barang jaminan, dan lainnya. 3. Kemungkinan adanya persediaan yang tidak berada dalam pengawasan perusahaan, misalnya barang yang berada di lokasi gudang umum, barang yang dipegang oleh penjual, barang konsinyasi, dan lainnya. Untuk jenis persediaan ini, prosedur audit yang harus dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi langsung secara tertulis maupun dengan perhitungan fisik. 4. Auditor harus memastikan bahwa persediaan dalam perjalanan benar-benar belum diterima sampai pada saat perhitungan fisik persediaan berlangsung. Jika perhitungan fisik persediaan dilakukan secara tanggal neraca, auditor harus melakukan tarik mundur atau drawback, baik perhitungan fisik persediaan ke saldo tanggal neraca. Prosedur ini terutama diperlukan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa pencatatan saldo persediaan pada tanggal neraca telah sesuai dengan fisik persediaan yang ada di gudang. Bisnis dalam siklus persediaan dan dokumen terkait. 1. Mengolah order pembelian. Setiap permintaan pembelian digunakan untuk meminta bagian pembelian membuat order atas persediaan. Permintaan dapat diajukan oleh karyawan bagian gudang. Penyimpanan jika persediaan telah dalam jumlah untuk memesan kembali atau untuk memenuhi pesanan khusus. 2. Menerima bahan yang baru. Setiap bahan yang diterima harus diperiksa jumlah dan kualitasnya. Bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan barang yang menjadi bagian dari dokumen penting sebelum pelunasan dilakukan. 3. Menyimpan bahan baku. Bahan-bahan yang disimpan di gudang dikeluarkan dari gudang ke bagian produksi setelah adanya penyerahan permintaan bahan yang disetujui sebagaimana mestinya, order pekerjaan atau dokumen sejenisnya yang menunjukkan jenis dan jumlah unit bahan yang dibutuhkan. 4. Mengolah barang. Penentuan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi pada umumnya didasarkan pada order-order spesifik dari langganan, ramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pelaksanaan kegiatan produksi yang ekonomis. 5. Menyimpan barang jadi. Dalam perusahaan dengan pengendalian intern yang baik, barang jadi disimpan di tempat terpisah dengan akses yang terbatas. Di bawah pengendalian secara fisik, pengendalian barang jadi sering dipandang sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. 6. Mengirim barang jadi. Sebagai
bagian integral dari siklus penjualan dan penagihan. Setiap pengirim atau transfer harus diotorisasi melalui dokumen pengirim. Tahap-tahap audit persediaan. Tujuan menyeluruh dari audit ini adalah untuk menetapkan bahwa bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan telah dinyatakan secara wajar di dalam laporan keuangan. Tahap-tahap ini ada 4 aspek yang menjadi perhatian auditor dalam menetapkan jenis pengujian yang akan dilakukan, yaitu pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Pengujian auditor mengenai kecukupan pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi harus terbatas pada pengamatan dan penyelidikan. Yang kedua, dokumen-dokumen dan catatan untuk transfer perusahaan. Perhatian utama auditor dalam verifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi yang lain adalah bahwa transfer yang dicatat adalah sah, transfer yang benar-benar terjadi dan telah dicatat, kuantitas, uraian, serta tanggal dari setiap transfer yang dicatat tersebut adalah akurat. Yang ketiga, catatan perpektual. Terdapatnya catatan persediaan perpektual yang memadai berpengaruh terhadap waktu dan luas pemeriksaan fisik yang dilakukan auditor atas persediaan. Jika catatan perpektual dapat diandalkan, memungkinkan untuk menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca, penghematan biaya bagi auditor maupun klien, dan memungkinkan klien memperoleh laporan keuangan yang diaudit lebih awal. Yang keempat, catatan mengenai biaya per unit. Catatan akuntansi biaya ini memadai harus dipadukan dengan kegiatan produksi dan catatan akuntansi lain agar produksi sistem akuntansi biaya mempunyai hubungan dengan auditor, karena penilaian persediaan akhir bergantung pada perancangan dan penggunaan sistem yang tepat. Pengujian rincian saldo untuk persediaan terdiri dari 1. Menilai materialitas dan risiko intern yang dari persediaan. Yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk beberapa siklus. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substansi atas transaksi, dan prosedur analisis untuk beberapa siklus. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo persediaan. Yang terakhir, merancang pengujian rincian saldo persediaan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit yang signifikan seperti prosedur audit, besar sampel, item yang dipilih, dan waktu audit.